Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tema mengenai Yesus yang berbelas kasih, Pasede kelas 7. Sebelum memulai materi kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat yang senantiasa Kau limpahkan kepada kami. Saat ini kami ingin mengenal karya Putra-Mu bagi orang yang menderita. Ajarlah kami untuk semakin mengenal Putra-Mu yang penuh belas kasih, agar kami pun mampu untuk berbelas kasih kepada sesama. Engkau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Sebelum mendalami materi Yesus yang berbelas kasih lebih lanjut, di sini saya ada 2 pertanyaan untuk dijawab. Yang pertama, apa itu kasih? Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang belas kasih? Nah, sekarang kita akan mendalami materi Yesus yang berbelas kasih. Yesus adalah teladan kasih sayang dan kebaikan. Ia menunjukkan belas kasih-Nya melalui perbuatan dan perkataannya. Kasih sayang Yesus tidak mengenal batas. Ia mengasihi semua orang tanpa memandang status, sosial, suku, atau agama. Berikut adalah contoh sikap hidup Yesus yang penuh belas kasih. Yang pertama, menyembuhkan orang sakit. Yesus menunjukkan belas kasih dengan menyembuhkan orang sakit. Ia tidak hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi juga secara rohani. Yang kedua, membantu orang miskin. Yesus membantu orang miskin dan menolong mereka yang membutuhkan. Ia mengajarkan bahwa harta bukanlah segalanya. Yang ketiga, menerima orang berdosa. Yesus menerima orang berdosa dengan tangan terbuka. Ia menunjukkan bahwa semua orang layak untuk mendapatkan kasih sayang. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas motivasi Yesus berbelas kasih kepada sesama. Yang pertama, kasih Allah. Motivasi utama Yesus berbelas kasih adalah karena kasih Allah yang besar. Ia ingin meniru kasih Allah kepada manusia. Yang kedua, kemanusiaan. Yesus memiliki belas kasih yang mendalam terhadap manusia. Ia merasakan penderitaan mereka dan ingin meringankan beban mereka. Yang ketiga, kerajaan Allah. Yesus ingin membangun kerajaan Allah di bumi yang dipenuhi dengan kasih dan belas kasih. Ia percaya bahwa belas kasih adalah kunci menuju kerajaan Allah. Yang berikutnya, perwujudan sikap berbelas kasih dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menolong sesama. Kita dapat menunjukkan belas kasih dengan menolong mereka yang membutuhkan. Misalnya, membantu orang tua, menolong teman yang kesulitan, atau menyumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, membangun hubungan yang baik, menunjukkan belas kasih dalam hubungan interpersonal. Kita dapat berempati, mendengarkan, dan memahami perasaan orang lain. Baiklah, materi ini mengajarkan kita untuk memahami tindakan belas kasih dalam kehidupan sehari-hari. Di sini peserta didik diminta untuk menuliskan tindakan belas kasih dari materi yang sudah dijelaskan. Sebelum mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini, kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kembali kami mengaturkan puji dan syukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam belajar kami hari ini. Bantu kami ya Bapa untuk memiliki hati yang peka terhadap penderitaan sesama kami. Bantu kami untuk senantiasa peduli dan berbelas kasih kepada sesama, terlebih yang miskin dan menderita. Semua ini demi kemuliaan-Mu ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan pertemuan kedua, materi Yesus yang berbelas kasih. Sebelum memulai proses pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu.
Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat yang senantiasa Kau limpahkan pada kami. Hari ini kami akan melanjutkan aktivitas belajar kami. Bantulah kami Bapa agar kami mampu merencanakan aktivitas belas kasih kami. Lancarkan proses belajar kami sehingga kami mampu untuk meneladani Yesus Putra-Mu yang penuh belas kasih. Engkau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Nah, untuk mendalami lebih lanjut materi Yesus yang berbelas kasih, mari kita simak penjelasan berikut ini. Materi kita pada hari ini diambil dari penjelasan Injil Matius bab 15 ayat 32 sampai 38. Kisah ini menunjukkan kasih Yesus yang tidak terbatas. Ia mengasihi semua orang, termasuk mereka yang lapar dan membutuhkan. Yesus mengasihi orang banyak. Yesus menunjukkan belas kasih dengan memberi makan orang banyak, meskipun mereka dalam jumlah yang besar. Ia tidak hanya peduli terhadap kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan rohani mereka. Yesus berdoa kepada Allah untuk meminta kekuatan untuk memberi makan orang banyak. Ia menunjukkan bahwa kasih sayang berasal dari Allah. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita akan mendalami penjelasan Injil dari Lukas bab 6 ayat 27 sampai 37. Yang pertama, kasih kepada musuh. Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Berikanlah berkat kepada orang yang mengutuk kamu, doakanlah orang yang menganiaya kamu. Yang kedua, berikanlah kepada orang yang meminta. Jika seseorang meminta sesuatu dari kamu, berilah, jangan menolak mereka yang membutuhkan. Yang ketiga, berbuat baiklah. Berbuat baik kepada semua orang, termasuk mereka yang tidak suka kepada kita. Berilah tanpa berharap mendapat imbalan. Nah, yang berikutnya ada penjelasan dari Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Yang pertama, belas kasih. Kisah ini menunjukkan belas kasih Yesus kepada orang yang berduka. Ia tidak hanya menyembuhkan orang sakit, tetapi juga menenangkan hati mereka yang bersedih. Yang kedua, harapan. Yesus membawa harapan bagi orang yang putus asa. Ia menunjukkan bahwa kematian bukanlah akhir dan ada kehidupan abadi di surga. Yang ketiga, mujizat. Kisah ini menunjukkan kuasa Yesus yang besar. Ia mampu melakukan mujizat dan menolong orang yang membutuhkan. Setelah mendengarkan penjelasan materi-materi hari ini, peserta didik menuliskan hasil analisisnya dalam kertas double folio tentang perikop kitab suci, bab dan ayatnya, serta judul kisah belas kasih Yesus. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kembali kami mengaturkan puji dan syukur kepadamu. Kami telah memahami bahwa Putra-Mu penuh dengan belas kasih. Ia telah mengajarkan kepada kami untuk hidup saling mengasihi. Ajarilah kami ya Bapa untuk dapat meneladani Putra-Mu, menjadi orang yang penuh kepedulian dan sesama, mau mengasihi sesama. Engkau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Selanjutnya kita akan memasuki pertemuan yang ketiga, tema Yesus yang berbelas kasih. Memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan pada hari ini untuk belajar lebih dalam tentang Yesus yang penuh belas kasih. Kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu agar hati dan pikiran kami terbuka untuk menerima ajarannya. Bantulah kami untuk memahami kasih-Nya yang tak terbatas dan meneladani sikap hidup-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga melalui pelajaran ini, kami semakin bertumbuh dalam iman dan kasih kepadamu serta kepada sesama. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Nah, dalam pembelajaran ini
ada dua gambar yang perlu kita amati, dan ada pertanyaan yang perlu kita jawab. Setelah mengamati kedua gambar di samping, ada pertanyaan sebagai berikut. Apa tindakan yang dilakukan Yesus dari gambar tersebut? Yang kedua, mengapa orang di sekitar Yesus meminta bantuan Yesus? Yang ketiga, apa pesan yang kamu dapat dari gambar tersebut? Yang keempat, apa perbuatan yang kita contoh dari gambar tersebut? Nah, sekarang kita sampai kepada kesimpulan. Materi Yesus yang berbelas kasih mengajarkan pentingnya tindakan belas kasih sebagai teladan utama dalam ajaran Kristiani. Seperti yang terlihat dalam kisah Yesus menghidupkan kembali anak janda di Nain dalam Lukas bab 7 ayat 11-17. Melalui pembelajaran ini, siswa diajak untuk memahami belas kasih bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga tindakan nyata yang dapat mengubah hidup orang lain. Dengan merenungkan pengalaman pribadi dan merumuskan rencana aksi nyata, siswa diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai belas kasih dalam kehidupan sehari-hari, seperti membantu sesama dan menunjukkan keprihatinannya kepada yang membutuhkan. Kegiatan doa juga menekankan hubungan antar iman dan tindakan, memotivasi siswa untuk menjadi pribadi yang lebih peduli dan berbelas kasih terhadap sesama. Untuk mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas pelajaran yang telah kami terima hari ini tentang Yesus yang penuh belas kasih. Semoga apa yang kami pelajari dapat tertanam di hati kami dan menjadi panduan dalam tindakan kami sehari-hari. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan Yesus yang selalu mengasihi tanpa syarat, mengampuni dengan tulus, dan membantu mereka yang membutuhkan. Berkatilah kami agar selalu menjadi pembawa kasih dan damai di tengah dunia ini. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu. Semoga kami selalu berjalan dalam terang-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekian pembelajaran kita hari ini dengan tema Yesus yang berbelas kasih. Semoga bermanfaat dan terima kasih.